Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas baca kami. Di sini saya sendiri yaitu Nola Anggreni Krisnaka dan teman-teman saya. Yang pertama saya akan memperjelaskan yaitu tentang material baja. Material baja merupakan paduan dari logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya. Material baja mempunyai keunggulan dibandingkan dengan material-material lainnya, yaitu kayu yang mudah laku, batu yang membutuhkan volume yang besar, ataupun beton yang kurang mempunyai daya tahan terhadap tarik dan terlalu lentas terhadap benturan. Berikut beberapa pembagian jenis material baja, yaitu pertama ada baja karbon, yaitu jenis baja yang mengandung karbon sebagai elemen utama dengan kandungan karbon berkisar antara 0,12% hingga 2,06%. Baja ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri karena kekuatan dan daya tahannya. Kedua itu ada baja paduan rendah atau alloy steel. Adalah jenis baja yang memadukan elemen selain campuran besi dan karbon dengan menambah elemen seperti tembaga, mangan, nikel, kromium, molybdenum, dan vanadium. Penambahan elemen-elemen ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Next. Yang ketiga ada baja tahan karat. Baja tahan karat atau stainless steel adalah jenis baja yang mengandung minimal 10,5% kromium, memberikan sifat tahan korosi yang lebih baik dibanding baja karbon. Sementara baja karbon mengandalkan kandungan karbon untuk kekuatan baja tahan karat lebih fokus pada ketahanan terhadap korosi dan daya tahan. Berikut kelebihan dan kekurangan menggunakan material baja. Kelebihan dan kekurangan baja karbon adalah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Baja karbon memiliki kekuatan tinggi, tahan terhadap korosi, biaya yang efektif, dan mudah diubah bentuknya. Namun, baja karbon juga rentan terhadap karat, rentan patah, tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tinggi, dan sulit untuk dielas. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan baja karbon dengan baik untuk memastikan aplikasi yang sesuai dan efektif. Kesimpulannya yaitu dalam memilih baja sebagai material penting untuk mempertimbangkan jenis baja yang sesuai dengan aplikasi spesifik serta perlakuan tambahan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi kerentanan terhadap korosi dan faktor lingkungan lainnya. Dengan pendekatan yang tepat, penggunaan material baja dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai proyek konstruksi dan industri. Selanjutnya ada profil baja dan tipe-tipenya berdasarkan SNI 1729 tahun 2020. Pertama itu ada profil I dan WF atau waveframe, yang mana berbentuk seperti huruf I dengan sayap yang lebih besar. Pada umumnya digunakan pada balok dan kolom. Terus dimensi dan toleransi yang biasa dilakukan di lapangan yaitu tinggi profil kurang lebih 3 mili, lebar sayap kurang lebih 3 mili, tebal sayap 1 mili, tebal badan 0,8 mili. Kuat tarik minimum yaitu 410 sampai 550 untuk BJ41. Terus kuat leleh minimum yaitu sebesar 250 MPa. Ketebalan minimum yaitu 5 mili dan badan 3,8 mili. Syarat tentunya ialah lebar sayap dibagi dengan 2 kali tebal sayap lebih kecil sama dengan 170 akar FY. Kemudian ada tekuk lokal badan lebih kecil dan sama dengan 1680, yang mana tekuk lateralnya LB lebih kecil sama dengan LP, panjang bentang maksimum. Kemudian ke profil H. Profil H ini mirip dengan profil I, yang mana dimensinya lebih tinggi dan lebarnya itu sama. Sering digunakan untuk kolom memiliki kapasitas yang baik untuk menahan beban aksial. Dimensi dan toleransinya
sama seperti sebelumnya, kurang lebih 3 mili. Kemudian tebal sayapnya itu kurang lebih 1 mili, tebal badan 0,8 mili meter. Kuat tarik minimumnya sama seperti profil WF. Kemudian di sini bedanya yaitu ketebalan minimum sayap yaitu 6 mm dan badan 4 mm. Selanjutnya yaitu profil kanal. Yang mana profil kanal ini berbentuk seperti huruf C, yang mana biasa digunakan untuk boarding atau purlin. Memiliki dimensi yaitu tingginya kurang lebih 2 mili, lebar sayap 2 mili, tebal kurang lebih 0,8 mili. Kuat tarik minimumnya 410 sampai 550 MPa untuk BJ41. Kemudian dengan kuat leleh minimum yaitu 250 MPa, ketebalan minimumnya 2,3 mm. Untuk persyaratan tekuknya B dibagi T lebih kecil sama dengan 500 dibagi FJ. Untuk tekuk lokal badan H dibagi TW lebih kecil sama dengan 500 dibagi akar FJ. Kemudian profil siku. Nah, profil siku ini berbentuk seperti siku seperti huruf L, yang mana digunakan untuk bridging dan komponen struktural sekunder pada bangunan. Nah, untuk siku sendiri tersedia dalam bentuk siku sama kaki dan tidak sama kaki. Dimensi dan toleransinya ialah panjang kaki kurang lebih 2 mm, tebal 0,5 mm. Kuat tarik minimumnya itu 410 sampai 550 MPa. Kuat leleh minimumnya 250 MPa. Ini dua-duanya untuk BJ41. Ketebalan minimumnya 2 mm. Next. Kemudian untuk profil T seperti yang digambar biasanya hasil dari pemotongan profil I digunakan untuk sambungan. Nah, di sini ada dimensi dan toleransinya itu yaitu tingginya kurang lebih 2 mili, lebar sayapnya itu 2 mili, tebal kurang lebih 0,8 mili. Kuat tariknya minimumnya itu 410 sampai 550 MPa untuk baja 41. Terus sayapnya itu 5 mm, badannya 3,8 mm. Untuk persyaratan tekuknya, tekuk lokal sayap BF dibagi 2 kali TF lebih kecil sama dengan 170 dibagi akar FY. Untuk lokal badan D dibagi TW lebih kecil sama dengan 335 dibagi akar FY. Kemudian ada profil pipa, biasanya berbentuk bulat seperti pada digambar, digunakan untuk struktur space plate atau kolom, yang mana diameternya itu kurang lebih 1%, tebalnya kurang lebih 10%. Kuat tarik minimum yang digunakan untuk BJ41 410 sampai 550 MPa. Kuat tarik minimumnya itu 250 MPa, ketebalan minimumnya itu 2,5 MPa. Untuk persyaratan tekuknya, untuk tekuk lokal D per T lebih kecil sama dengan 22.000 per FG. Nah, rasio kelangsingan maksimumnya itu K dikali L per R. R-nya itu rasio lebih kecil sama dengan 200. Kemudian ada yang terakhir yaitu profil box atau kotak, yang mana bentuknya seperti persegi, digunakan pada rangka atap bangunan. Nah, dimensi dan toleransinya itu untuk sisi kurang lebih 1%, tebalnya itu kurang lebih 10%, kuat tarik minimumnya untuk BJ41 410 sampai 550 MPa, kuat leleh minimum 250 MPa, ketebalan minimumnya 2,5 mm. Untuk persyaratan tentunya untuk lokal B dibagi T lebih kecil sama dengan 1340 dibagi akar FY. Untuk rasio kelangsingan maksimum yaitu K dikali L dibagi R lebih kecil sama dengan 200. Ya, terima kasih. Komunikasi ban.
Pertama itu beban, definisi beban. Beban merupakan gaya yang bekerja pada suatu komponen struktur. Beban merupakan suatu faktor penentu perencanaan struktur, di mana apabila beban yang melebihi beban direncanakan akan berakibat fatal pada bangunan dan mengakibatkan kegagalan struktur. Beban mati. Beban mati adalah seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding pretisi, dan komponen arsitektur dan struktural lainnya. Beban mati diperoleh dengan memperhitungkan berat sendiri dari material yang dipakai, diantaranya berat isi beton, berat isi baja, berat atap, dan sebagainya. Berat sendiri dari bahan bangunan dan komponen gedung diperlihatkan pada tabel 1.1 berikut ini. Nah, ini dia untuk tabel beban sendiri bahan bangunan dan komponen gedung. Ini untuk bahan bangunan bisa dilihat di sini. Sedangkan ini untuk komponen gedung. Bisa dibaca. Untuk beban hidup adalah beban yang diikuatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, ya, atau beban hidup atap. Beban pada atap yang diakibatkan: 1. Pelaksanaan pemeliharaan oleh pekerjaan peralatan dan material. 2. Selama masalah struktur dan diakibatkan benda bergerak seperti tanaman atau benda dekorasi kecil yang berhubungan dengan pembangunan. Ini untuk atap, beban hidup atap. Bisa dilihat di tabel ini. Untuk hunian. Selanjutnya ini tentang SNI 1729/2020 tentang spesifikasi untuk bangunan baja struktural. Desain struktur baja menggunakan metode berikut ini. Yang pertama ada metode desain kekuatan berdasarkan desain faktor beban dan ketahanan atau DFBT. Desain yang sesuai dengan ketentuan untuk DFBT ini memenuhi persyaratan standar bila kekuatan desain pada setiap komponen struktur sama atau melebihi kekuatan perlu yang ditentukan berdasarkan kombinasi beban dengan persamaan berikut. RU lebih kecil VRN, di mana RU adalah kekuatan perlu menggunakan kombinasi beban DFBT. Nanti akan dijelaskan lagi untuk kombinasi bebannya. RN kekuatan nominal, V faktor ketahanan. Ini juga ada nanti ditentukan. VRN adalah kekuatan desain. Terus ini selanjutnya desain kekuatan berdasarkan desain kekuatan izin atau DKI. Desain yang sesuai dengan ketentuan desain memenuhi persyaratan standar bila kekuatan komponen struktur sama atau melebihi keperluan yang ditentukan berdasarkan beban DKI. Persamaannya ini RH lebih kecil V Rn per omega, di mana RH sama dengan kekuatan perlu yang menggunakan kombinasi beban DKI. Rn kekuatan nominal, omega adalah faktor keamanan. Rn per omega adalah kekuatan izin. Untuk kombinasi bebannya sendiri diatur dalam SNI 1727/2020. Beban minimum untuk perencanaan gedung dan struktur lainnya. Di mana untuk kombinasi beban DFBT, untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Sedangkan untuk kombinasi beban untuk DKI, kombinasi bebannya bisa dilihat di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi presentasi mengenai desain rencana balok lentur terhadap lentur, geser, dan pengaruh pembaik menurut SNI 1729/2020. Yang pertama itu desain struktur untuk komponen lentur, di mana bahasan ini dibahas pada bab F. Yang akan spesifik membahas segala tentang komponen lentur, di mana di bagian F1 itu berisi tentang ketentuan umum untuk desain rencana yang akan dirancang. Kita lihat ketentuan lentur
untuk desain, di mana faktor reduksinya untuk DFBT yakni 0,9 dan untuk DKI 1,67. Pola kegagalan untuk balap lentur. Yang pertama itu yaitu untuk tekuk torsi lateral atau LTB. Kemudian ada tekuk kepala sayap atau badan. Kemudian yielding atau leleh. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen desain. Di mana yang pertama yang saya bahas yakni tentang klasifikasi pada penampang yang terbagi menjadi penampang kompak, di mana mempunyai batasan lambda harus lebih kecil sama dengan lambda P. Kemudian penampang non kompak di mana batasannya lambda P lebih kecil dari lambda dan lebih kecil sama dengan dari lambda R. Kemudian ada klasifikasi penampang selanjutnya itu klasifikasi langsing, di mana dikategorikan langsing apabila semua rasio batasan itu lambda lebih besar sama dengan lambda R. Untuk tabel batasan bisa dilihat pada tabel B4.1b, di mana di situ ada beberapa batasan untuk kompak atau non kompak serta langsing dan jenis-jenis elemen yang akan dibahas untuk rencana desain lentur, geser dan selanjutnya. Bisa dilihat di sini ada beberapa penampang yang mengacu pada tabel ini untuk komponen desain lentur dan lain-lain. Selanjutnya, tegangan lentur ialah tegangan yang diakibatkan oleh momen lentur pada suatu struktur yang dicari untuk menentukan desain. Di mana rumus tegangan yakni massa dikali Y yakni jarak dari antara batasan titik tengah dibagi dengan momen inersia. Kemudian untuk kondisi leleh itu bisa dicari menggunakan rumus Fy sama dengan My bagi Sx. Sx merupakan momen plastis. Selanjutnya untuk kondisi batas plastis bisa dicari menggunakan rumus Zx sama dengan B dikali Tf dikali D dikurang Tf ditambah seperempat Tw dikali T dikurang 2Tf kuadrat. Dimana untuk kekuatan nominal lentur itu harus momen ultimate lebih kecil sama dengan faktor reduksi dikali momen nominal. Dimana faktor reduksi itu untuk DFBT sebanyak 0,9 dan untuk metode DKI 1,67. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah desain, di mana saya akan mencontohkan satu soal tentang desain balok lentur, di mana diketahui pada penampang profil baja ini dengan dimensi 300 dikali 150 dengan Fy 245 dan elastisitas 200.000 MPa, di mana profil baja dipasang untuk struktur balok sederhana dengan pertambahan lateral bracing sebanyak 2 di antara A ke B dan B ke C dipasang sebanyak 2. Bisa dilihat ini untuk section properties dari dimensi penampang. Untuk secara info untuk section dimensinya, section properties bisa dilihat di tabel baja, di mana akan dicantumkan semua data-data properties yang ingin digunakan untuk desain. Selanjutnya, setelah didapatkan data penampang atau data properties, kita akan menganalisa struktur dari pada penampang kita tersebut, di mana untuk mendapatkan nilai CB atau koefisien bracing untuk mengetahui berapa jumlahnya agar bisa untuk lanjutkan desain. Pada contoh yang saya masukkan ini didapatkan CB-nya sebesar 1,09. Kemudian setelah mendapatkan CB,
dilanjutkan untuk menghitung lentur balap. Di mana sebelum kita menghitung, kita harus mengetahui klasifikasi pada penampang kita yang akan kita desain. Di mana untuk yang pertama, kita akan mengecek klasifikasi rasio tebal pada sayap, di mana didapatkan bahwa rasio tebalnya lebih kecil daripada lambda T, lebih kecil dari lambda R, di mana sayap dinyatakan kompak. Demikian juga badan diklasifikasikan juga penampang kompak, di mana pada penampang kita yang didesain mendapatkan klasifikasi kompakan kompak. Hal tersebut akan dibahas pada tabel F1.1, di mana bahasan kita tersebut akan dinyatakan pada F2 yang dilingkari warna merah, di mana di ketentuan F2 bisa dilihat pada SMI 1729 2020 untuk lebih jelasnya. Yang pertama itu yang kondisi-kondisi batasan yang akan kita cari. Yang pertama itu terhadap leleh, kemudian terhadap tekuk torsi lateral, sehingga kita akan mendapatkan momen nominal untuk desain yang kita rancang. Di mana untuk mencari leleh dirumuskan momen nominal itu sama dengan momen plastis, di mana rumusnya FY dikali ZX. Di mana untuk ZX sendiri ialah modulus penampang yang bisa dicari melalui section properties dan dicari menggunakan persamaan dari momen nominal. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kondisi leleh, selanjutnya kita mengecek untuk kondisi torsi lateral, di mana ada beberapa batasan-batasan yang harus kita cek. Yang pertama itu apabila LB atau lebar bracing pada jarak penampang itu lebih kecil sama dengan lebar plastis, maka tekuk torsi lateral tidak berlaku atau tidak perlu kita cek. Kemudian untuk kondisi yang selanjutnya, LP lebih kecil daripada LB dan lebih kecil sama dengan daripada L, di mana apabila kondisi penampang kita seperti yang di case yang ini, maka kita akan menggunakan rumus MN sama dengan CB atau coefficient bracing dikali MB dikurang MP dikurang 0,7 FY dikali SX dikali LB dikurang LP per LR dikurang LP harus lebih kecil sama dengan dari momen plastis yang kita dapat. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat pada tabel SND. Selanjutnya untuk kuadratur penampang bisa dicari dengan menggunakan rumus MP sama dengan FY dikali ZX. Nah, setelah didapat untuk nilai kuadratur, maka kita bisa mencari momen nominal, di mana kita menggunakan rumus pada case yang kedua, yakni CD dikali MP dikurang MP dikurang 0,7 FY dikali SX dikali LB dikurang LB per LR dikurang P harus lebih kecil dari momen plastis, di mana yang didapat pada case ini momen nominalnya lebih kecil sama dengan dari MP, di mana didapat nilainya 103,5 kN/meter. Nah, kemudian dikali dengan faktor reduksi sebesar 0,9, maka hasil yang didapat kira-kira 93,15. Setelah kita mendesain lentur, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen untuk desain geser pada profil penampang kita, di mana bahasan ini dibahas pada bab G SNI 1729 2020, di mana membahas tentang desain komponen struktur untuk geser, di mana beberapa pada bab G ini disusun. Yang pertama G1 ketentuan umum, kemudian komponen struktur profil I atau kanal, kemudian siku, tunggal dan profil P itu bab D3 dan selanjutnya. Catatan-catatan yang lain yang belum dibahas itu berada di bab H, bab J dan bab selanjutnya. Untuk ketentuan umum pada geser, di desainnya P dikali Fn dan kebutuhan geser izin
untuk DKI itu Fn dibagi dengan omega harus ditentukan sebagai berikut, di mana pada sama seperti lentur untuk DBT itu 0,9, kemudian untuk nilai dari DKI faktor pembaginya 1,67, di mana kekuatan dasar nominal Fn harus ditentukan sesuai dengan pasal G2 sampai dengan pasal G7 sesuai dengan penampang yang akan kita rencanakan atau yang penampang yang kita desain. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya, tentang kekuatan geser badan tanpa aksi medan tarik, di mana untuk geser pada badan tanpa aksi medan tarik ini bisa menggunakan pengaku transversal, bisa juga tidak. Kemudian untuk rumus yang digunakan Fn sama dengan 0,6 dikali Fy dikali Aw dikali CV1, atau CV bisa diartikan sebagai koefisien pada geser. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat pada di slide berikut. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada SNI 1729 bab G. Kemudian kalau misalnya tadi membahas tentang badan tanpa medan tarik, sekarang untuk membahas kekuatan geser badan dengan memperhitungkan aksi medan tarik, di mana pada kasus ini harus menggunakan pengaku transversal agar keamanan struktur kita bisa diperhitungkan. Di mana apabila pada batasan H per TW itu lebih kecil sama dengan 1,1 dikali akar Kv dikali elastisitas dibagi dengan Fy, maka rumus yang kita gunakan sama dengan 0,6 dikali Fy dikali Aw. Selanjutnya, apabila H per TW itu lebih besar dari faktor penentu kita, yakni 1,1 dikali Kv akar Kv dikali E dibagi Fy, maka rumusnya bisa dilihat pada poin B. Ada beberapa batasan-batasan yang harus kita cek untuk mendapatkan nilai CV2. Lanjut langkah desain untuk menghitung kuat geser balok, di mana kasus yang akan dibahas itu sama dengan desain lentur sebelumnya, menggunakan soal yang sama, di mana untuk penampangnya ditentukan bahwa komponen ini menggunakan struktur profil I atau kanal yang akan dibahas pada bab G2. Pada desain ini didapatkan bahwa P-nya sebesar 31,05 nilai V-nya, V ultimate atau geser ultimate. Bisa dilihat bahwa rumus-rumus yang dipakai ialah komponen geser badan menggunakan tanpa menggunakan medan tarik. Di mana untuk nilai geser balok didapatkan sebesar 269,45 kN, lebih besar daripada PU. Maka untuk kasus ini tidak perlu menggunakan stiffener pada desain balok yang kita desain, karena nilai geser nominal kita itu jauh di atas nilai geser ultimate, sehingga aman. Selanjutnya, untuk cek kekuatan pelat terhadap beban titik, tahap ini perlu jika dihindari pemakaian pelat pengaku di bawah badan titik, atau kita perlu mengontrol apakah beban titik dapat berpindah bebas. Maka kondisi ini akan ditinjau terhadap kekuatan lokal saya tekan, di mana nilai dari web lokal yieldingnya itu lebih besar daripada V ultimate atau geser ultimate. Selanjutnya, untuk web crippling atau di tengah bentang, maka didapatkan hasilnya itu didapatkan untuk beban lainnya itu sebesar 33,33, menyatakan bahwa ini tidak oke, sehingga untuk
untuk penampang perlu diubah untuk menaikkan beban layan agar desain penampang kita itu aman. Oke. Pengaruh pengubahan pada desain, dimana untuk jenis pengubahan mungkin sudah dibahas sebelumnya oleh rekan saya, maka saya akan melanjutkan pada pengaruh pengubahan. Maka hal yang pertama kita tinjau yaitu tentang lentur, dimana beban yang menghasilkan momen lentur akan menyebabkan deformasi pada suatu struktur, sehingga pada elemen-elemen struktur harus dihitung sehingga memastikan bahwa struktur kita itu aman terhadap lentur, di mana harus memeriksa terhadap modulus plastisitas dan tegangan leleh pada baja. Selanjutnya itu terhadap geser yang mungkin sudah saya jelaskan, bahwa beban akan menghasilkan gaya geser pada suatu penampang yang harus ditahan oleh penampang elemen baja lainnya agar tidak terjadi kegagalan pada geser. Dikarenakan kegagalan pada geser ini sangat berbahaya karena terjadi tiba-tiba. Selanjutnya itu terhadap akibat pembebanan itu akan mengakibatkan defleksi pada penampang kita, akan mengakibatkan defleksi maksimum harus memenuhi batas izin agar tidak mengalami kenyamanan atau stabilitas struktur. Kemudian itu ada tentang buckling pada penampang. Kemudian dari pengaruh pembebanan juga ada torsi yang mengakibatkan torsi pada penampang. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembebanan yaitu geometri, material, lingkungan, serta metode konstruksi yang digunakan pada saat pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya untuk penekanan pada seni ini, faktor reduksi seperti P atau P itu digunakan untuk memperhitungkan ketidakpastian pada material dan metode konstruksi yang digunakan, di mana setiap metode konstruksi yang digunakan itu akan mengakibatkan hal-hal yang di luar faktor desain. Selanjutnya ada metode load and resistance factor design, atau menggabungkan pembebanan terfaktor dengan kapasitas terfaktor untuk memastikan keseimbangan pada struktur. Sekian materi presentasi dari saya tentang komponen desain lentur, geser, dan pengaruh pembebanan pada desain pada suatu penampang. Terima kasih. Desain kolom terhadap kondisi tidak bergoyang. Apa itu dalam kondisi kolom dalam kondisi tidak bergoyang atau non-swing? Kolom yang tidak bergoyang apabila sistem strukturnya cukup kaku sehingga deformasi lateral atau goyangan struktur dapat diabaikan. Biasanya terjadi pada struktur dengan sistem penahan gaya lateral yang baik seperti digeser atau rangka kaku. Karakteristik kolom dalam kondisi tidak bergoyang bisa dilihat pada gambar. Sistem struktur yang mendukungnya yaitu penahan lateral yang kuat kolom dalam kondisi tidak bergoyang biasanya berada pada struktur yang memiliki elemen penahan lateral yang kuat seperti dinding geser atau shear wall, inti beton bertulang atau core wall, atau sistem rangka kaku moment resisting frame. Kontrol drift yang baik, pergeseran antar lantai atau interstory drift akibat gaya lateral seperti angin atau gempa sangat kecil sehingga deformasi lateral tidak mempengaruhi gaya-gaya dalam kolom secara signifikan. Distribusi beban lateral lebih banyak diserap oleh elemen penahan lateral sehingga kolom hanya menahan beban aksial dan momen kecil akibat eksentrisitas. Beban yang bekerja yaitu ada beban aksial dominan. Kolom non-sway umumnya menahan beban aksial akibat gaya gravitasi dari elemen atas, balok slab, atap. Beban aksial menjadi gaya utama yang mempengaruhi desain kolom. Momen lentur minimal. Momen lentur dalam kolom biasanya kecil karena deformasi lateral atau goyangan hampir tidak terjadi. Momen hanya muncul akibat eksentrisitas kecil dari beban aksial atau akibat redistribusi momen dari balok. Tanpa gaya lateral yang signifikan, kolom tidak bergoyang karena gaya lateral seperti angin atau gempa lebih banyak diteruskan ke elemen penahan lateral. Metode analisis stabilitas SNI 1799/2020 mengadopsi metode analisis stabilitas yang mempertimbangkan efek deformasi lateral dan kakuan struktur. Metode ini yaitu metode analisis atau direct analysis method. Metode ini mempertimbangkan kritik kesempurnaan awal, pengurangan kekuatan akibat inersis
inelastisitas dan efek deformasi lateral secara langsung dan analisis struktur. Metode ini sesuai untuk struktur yang mungkin mengalami deformasi lateral signifikan. Metode panjang efektif atau effective length method. Metode ini menggunakan faktor panjang efektif untuk memperhitungkan stabilitas kolom terhadap tekuk. Metode ini lebih sederhana dan sering digunakan untuk struktur dengan sistem penahan lateral yang memadai. Metode panjang efektif atau effective length method. Metode ini menghitung stabilitas kolom berdasarkan konsep panjang efektif yang merupakan representasi tekuk kolom akibat beban aksial. Dalam SNI 17/9/2020, panjang efektif kolom dihitung berdasarkan faktor panjang efektif. K ditentukan dari tabel atau perhitungan berdasarkan kekuatan kekakuan elemen struktur, baik itu kolom, bal atau sambungan. Rumus dasar untuk panjang efektif itu PJ1 sama dengan Pi kuadrat modulus elastisitas dan momen inersia per dibagi dengan K1 kali L pangkat 2, di mana PCR adalah beban kritis tekuk kolom, K faktor panjang efektif, dan L adalah kolom yang sebenarnya, E adalah modulus elastisitas material atau modulus elastisitas baja, I adalah momen inersia atau penampak. SNI yang selalu diberikan rumus spesifik untuk menghitung K, tetapi nilai K biasanya diambil dari tabel yang tergantung pada kondisi ujung kolom, baik itu tetap sendi atau kombinasi. Tekuk dan stabilitas, yaitu struktur dapat gagal dengan berbagai cara, tergantung pada jenis struktur, kondisi tumpuan, jenis beban dan bahan yang digunakan. Kegagalan dapat dicegah dengan mendesain struktur tersebut sedemikian sehingga tegangan maksimum dan perpindahan maksimum masih berada dalam batas-batas toleransi. Atau dikatakan bahwa strength dan stiffness adalah faktor penting dalam desain. Jenis kegagalan lain adalah tekuk atau buckling yang umumnya terjadi pada komponen struktur yang panjang, langsing dan dibebani aksi yang tekan. Kalau merupakan salah satu komponen struktur yang wajib diperiksa terhadap bahaya tekuk. Melalui gambar di samping menunjukkan suatu model struktur yang memikul beban tekan. Selanjutnya model yang terdiri atas sebuah batang sangat AB dan BC yang panjangnya dibagi dua. Kedua batang dihubungkan di B oleh sambungan sendi dan dipertahankan pada posisi vertikal oleh pegas rotasional dengan kekuatan struktur tersebut diganggu dengan gaya luar yang mengakibatkan titik B sedikit bergerak lateral. Kedua batang yang sangat kaku tersebut berotasi dengan sudut 0 yang sangat kecil dan timbul momen pemulihan restoring moment yang cenderung mengembalikan struktur ke posisi lurus semula. Bisa dilihat pada gambar adalah contohnya. Jika gaya aksi yang relatif kecil, maka aksi momen pemulih akan lebih dominan dan struktur akan kembali ke posisi lurus atau dalam kondisi stabil. Jika gaya aksi yang P besar, maka peralihan lateral di B akan bertambah dan batang akan berotasi pada sudut yang besar, semakin besar sehingga akibatnya struktur akan mengalami runtuhan akibat tekuk dalam arah lateral atau dalam kondisi tidak stabil. Transisi antara kondisi stabil dan tidak stabil terjadi pada suatu harga gaya aksial yang disebut dengan beban kritis atau PCR. Besarnya beban kritis dapat diperoleh dengan meninjau diagram bebas dari batang BC. Pertimbangan desain kolom. Dalam desain kolom SNI 17/9/2020 menekankan pentingnya mempertimbangkan itu pertama rasio kelangsingan atau slenderness rasio, menentukan apakah kolom diklasifikasikan sebagai kolom pendek atau langsing yang mempengaruhi kapasitas beban dan desain penampak. Kekakuan lateral struktur, menilai apakah struktur memiliki kekakuan lateral yang cukup untuk mengendalikan informasi lateral yang berdampak pada analisis stabilitas kolom. Dan implementasinya dalam desainnya itu untuk memastikan desain kolom yang aman dan efisien sesuai dengan SNI 17/9/2020. Langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, evaluasi sistem penahan lateral, yaitu menentukan apakah struktur memiliki elemen penahan lateral yang memadai, seperti dinding geser atau sistem rangka kaku, untuk mengendalikan deformasi lateral. Dua, analisis stabilitas yaitu memilih metode analisis yang sesuai dengan metode analisis langsung atau metode analisis panel efektif berdasarkan karakteristik struktur dan potensi deformasi lateral.
Jika ada saya menambah kolom, menentukan ukuran dan pergerakan kolom dengan mempertimbangkan rasio kelangsingan dan kapasitas beban yang diizinkan. Desain kolom terhadap kondisi bergoyang. Apa itu kolom dalam kondisi bergoyang menurut saya adalah desain kolom terhadap kondisi bergoyang lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi tidak bergoyang, karena kolom harus mempertimbangkan deformasi lateral yang signifikan akibat gaya horizontal seperti angin, gempa, atau beban lainnya. Dalam kondisi ini, stabilitas global struktur menjadi prioritas utama. Karakteristik dalam kondisi bergoyang. Desain yang mencakup analisis efek deformasi lateral atau swing memperhitungkan faktor panjang efektif serta penilaian stabilitas global berdasarkan pengaruh gaya horizontal seperti angin, gempa, atau eksentrisitas beban. Kolom dalam kondisi bergoyang memiliki karakteristik unik karena struktur tersebut tidak memiliki elemen penahan lateral yang kaku seperti dinding, geser, atau rangka kaku. Oleh karena itu, kolom ini dirancang untuk mengatasi deformasi lateral yang signifikan akibat gaya horizontal seperti angin, gempa, atau beban tidak simetris. Berikut adalah penjelasan lebih spesifik. Itu pergeseran lateral, sway antar ujung kolom. Definisi pergeseran lateral terjadi karena gaya horizontal menyebabkan deformasi struktur, dan akibatnya kolom akan bergeser antar tingkat menghasilkan sudut rotasi tambahan, dan dampaknya adalah beban aksial yang bekerja pada kolom menghasilkan momen tambahan akibat pergeseran dikenal sebagai efek P kali K. Stabilitas struktur menjadi lebih sensitif terhadap deformasi. Efek tingkat kedua atau second order efek. Dalam kondisi bergoyang, efek tingkat kedua seperti efek P kali alfa dan P kali alfa dan P kali gamma menjadi signifikan. Efek P kali alfa adalah terjadi karena gaya aksial bekerja pada kolom yang bergeser menghasilkan momen lentur tambahan. Efek P kali gamma adalah terjadi akibat lentungan defleksi lokal pada batang kolom itu sendiri menambah momen lokal. Stabilitas global struktur atau Lorentz Dolorsit Amet dari kolom bergoyang. Itu perhitungan faktor panjang efektif. Faktor panjang efektif merepresentasikan pengaruh fleksibilitas sistem pada stabilitas kolom. SNI 17/9/2020 memberikan pedoman untuk menentukan nilai K dari kolom bergoyang. Perhitungan faktor panjang efektif yaitu dengan memberikan pedoman untuk menentukan nilai K berdasarkan satu kondisi ujung kolom, misalnya sendi atau jepit, dua ketakuan relatif antar kolom dan balok yang terhubung, interaksi lateral global struktur dengan rumus panjang efektif LK sama dengan K kali L, di mana L adalah panjang efektif kolom, K faktor panjang efektif, dan L adalah panjang aktual kolom. Kisaran nilai K itu dengan jepit stabil K sama dengan 0,65 sampai dengan 1. Jepit sendi K sama dengan 1,2 sampai dengan K 1,2 sampai dengan 1,5. Sendi-sendi adalah struktur bergoyang atau struktur bergoyang K sama dengan 2. Pertimbangan efek P alpha atau second order efek. Oke. Pertimbangan efek P delta atau second order efek, yaitu metode untuk menghitung efek P delta adalah satu, analisis tingkat kedua menggunakan analisis numerik atau menghitung deformasi dan momen tambahan secara langsung, dan mendapatkan faktor amplifikasi menggunakan faktor amplifikasi momen untuk memperkirakan efek P delta. Dan rumusnya adalah B2 sama dengan 1 per PU 1 per 1 kurang PU per PCR. PU adalah gaya hasil faktual, PCR adalah bentuk kritis, kolom berdasarkan pada efektif. Analisis stabilitas global. Desain kolom terhadap goyang mencakup stabilitas sistem struktur. Ini dilakukan dengan satu metode yang panjang efektif dan metode analisis langsung. Rasio kelangsingan. Kelangsingan kolom untuk menghindari kegagalan akibat teguk dihitung dengan rumus lambda sama dengan KL per R. R adalah radius durasi penambah kolom. Dan jika lambda lebih dari 200, kolom dianggap terlalu langsingnya tidak memenuhi persyaratan stabilitas. Langkah desain kolom bergoyang. Satu, identifikasi sistem struktur, yaitu menentukan apakah struktur termasuk sistem bergoyang berdasarkan analisis kekakuan lateral, dan dua,
menentukan kondisi tumpuan, identifikasi jenis tumpuan kolom. Apakah itu jepit, sendi, atau kombinasi. 3. Hitung panjang efektif. Gunakan tabel atau grafik di SKI 17/2020 untuk menentukan K dan panjang efektif. 4. Periksa stabilitas kolom. Hitung beban kritis menggunakan rumus PE sama dengan Pi pangkat 2 kali E kali damper K1 kali H pangkat 2. Pastikan PCR lebih besar dari gaya aksial faktual 5. Analisis efektif yang kedua, perhitungan efek P delta menggunakan analisis numerik atau daktor amplifikasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.